Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya melimpah di dalam kehidupan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di hari yang berbahagia ini, saya percaya saudara punya kerinduan bersama-sama dengan saya untuk melaksanakan ibadah komunal teristimewa di hari-hari yang berbahagia ini, di mana kita merayakan Paskah seluruh umat manusia. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah kerinduan kita bersama, kita juga rindu sekali kemungkinan. Saya percaya saudara juga pasti rindu untuk kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Namun karena situasi dan kondisi, kita masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab hari ini saudaraku, ada hari yang bersukacita sekali. Ada berita besar dalam kehidupan kita, di mana Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan kita. Kita menang melawan kuasa setan. Yesus menang melawan kuasa maut itu. Dan hari ini kita bersuka cita sekali. Sekalipun mungkin kita ibadah di rumah kita masing-masing, sekalipun mungkin kita ibadah di tempat kita masing-masing, tetapi satu suka cita besar. Mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa, mungkin kita tidak bisa mengadakan ibadah komunal, bergabung bersama-sama, bertatap muka di gereja. Tetapi justru inilah sukacita luar biasa. Kita bisa menghadirkan kebangkitan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama di hari sukacita pada hari Paskah ini. Kita akan dasari hidup kita dengan menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, lebih lanjut, saya undang kita satu dalam doa. Kita akan serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sukacita besar buat kami malam hari ini, pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau memberkati kami kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah keterbatasan kami, karena kami harus membangun hubungan dengan keluarga. Kami tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja. Kami memuji Engkau karena Engkau masih memelihara kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena Kau berikan kami kesempatan untuk merayakan Paskah, merayakan sukacita, merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus di dalam iman percaya kami. Kami bersyukur, kami mau mendasari persekutuan kami hari ini Tuhan dengan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat. Taruhkan otoritas-Mu itu Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga kuasa Allah saja bekerja atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari Bapa, di tengah-tengah kami mau berdiam diri menikmati sukacita Allah. Iblis tidak mau tinggal diam. Iblis ingin merebut firman itu daripada kami. Karena itu kami bersahati, kami pertaruhkan waktu pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Engkau Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan waktu ini demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang Jemaat, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Mari silakan saudara mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya ulangi, Bapak Ibu, siapkan hati masing-masing, buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama dan kita akan membacakannya bersama-sama. Saudara sudah menemukannya bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca buat kita sekalian. Silakan sudah menyimak Alkitabnya masing-masing dengan sikap hati merindukan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 22. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-12 sampai 22. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari antara segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Kristus ketika saudara membaca firman Allah. Dan terlebih berbahagia adalah saudara yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikianlah firman Tuhan ini, dan melalui pembacaan ini kita membangun satu tema firman Tuhan hari ini, yaitu pengorbanan Kristus menyelamatkanku. Pengorbanan Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia modern sedang menggoyahkan kekristenan. Dunia saat ini sedang menggoyahkan kebenaran iman Kristen dengan menyodorkan beribu-ribu berita tentang Kristus tidak bangkit. Bahkan sejak zaman Alkitab, kebangkitan Yesus Kristus, ada kebohongan di sana di mana murid-muridnya malam-malam mencuri mayat Yesus. Bahkan hari-hari ini kita menyaksikan ada banyak orang yang mengatakan dulunya Kristen, kemudian tidak lagi percaya Yesus, mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini saudara belum sadar. Sadarkah saudara, ketika kita menyaksikan kalender kita di Indonesia, kalender kita juga tidak mencatat kebangkitan Yesus. Saya sadar, kalender yang kita gunakan sampai hari ini, ada kelahiran, ada Natal, ada kematian Yesus, atau disebut di kalender itu kematian Isa Al-Masih. Tetapi adakah kebangkitan? Lebih unik lagi kalender kita, ada kenaikan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana dia naik ke surga menjadikan tempat buat kita? Tapi inilah kenyataannya, bahwa berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, berita tentang pengorbanan sampai dengan kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan kita, diputarbalikkan, dibelokkan, digoyahkan, supaya saudara dan saya mulai meragukan tentang kebangkitan Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan ada kaitan erat antara kebangkitan Kristus yang berdampak pada kebangkitan kita sebagai orang-orang Kristen kelak pada masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Kristus ini ada kaitan erat dengan kebangkitan saudara dan saya pada waktu kedatangan Yesus kedua kali nanti kelak. Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas memberikan keterangan. Alkitab memberikan keterangan dengan lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jelas. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Yesus pagi-pagi hari, siapa yang memberitakan kebangkitan Yesus? Malaikat. Malaikat Tuhan datang mengatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya bahwa Yesus
Yesus yang kamu cari telah bangkit. Firman Allah mengatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan malaikat yang mengatakan Yesus bangkit. Tetapi kenyataan dunia menolak. Tetapi kenyataan berita-berita di dunia menolak kebangkitan. Aneh bukan? Firman Tuhan mengatakan dibalikkan. Malaikat berbicara loh, ini malaikat yang datang, pesuruh Allah yang datang. Semua agama di dunia tahu ada malaikat, tetapi malah ditolak. Coba kita lihat sekarang media sosial. Kalau ada berita hoax yang belum tentu kebenarannya, nggak tahu siapa yang kasih, langsung kita broadcast, ya kan? Apalagi berita-berita ini tentang COVID-19. Kita belum tahu kebenarannya, langsung cepat broadcast. Kita nggak tahu siapa yang ngirim, langsung broadcast, langsung diterima, langsung bahkan membuat orang menjadi semakin takut. Hari ini ada berita kebangkitan, tetapi begitu banyak orang coba ingin mengalihkan berita kebangkitan itu, seolah-olah itu tidak ada. Alkitab menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan keterangan lengkap bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Matius pasal 28. Kalau kita melihat di sana, bagaimana Maria Magdalena datang ke kubur itu. Pagi-pagi benar, dan malaikat memberitakan. Ternyata kebangkitan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, malaikat memberitahukan, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan seterusnya, bagaimana Yesus ketika bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dia juga menampakkan diri kepada murid yang ragu-ragu, yaitu Thomas, yang semula dia ragu, tidak percaya. Dan kemudian Yesus menampakkan, dia berkata kepada Thomas, seperti yang kau katakan Thomas, silakan tunjukkan jarimu. Dan Thomas berkata, aku percaya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya menampakkan diri melalui malaikat kepada Maria Magdalena, tetapi kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada semua murid di pantai Tiberias. Selanjutnya, dia juga menampakkan diri kepada Paulus, seperti yang kita baca hari ini dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Kalau saya akan membaca ayat yang kelima dan keenam, Paulus berkata demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian ayat yang ke-7 menarik sekali. Dikatakan firman Tuhan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Siapa semua rasul? Termasuk Kristus. Dia menampakkan diri, termasuk Paulus maksud saya. Dia menampakkan diri selanjutnya kepada Paulus. Nah, dari sini kita belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit. Peristiwa tersebut begitu signifikan, yaitu memberikan suatu pengharapan. Ada pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Ada satu harapan besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu, sungguh pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus itu menyelamatkanku. Dia bangkit karena dia mati, dia cuma aku. Sungguh unik memang. Begitu dunia menolak kebangkitan Kristus. Tadi saya ulangi sekali, saya katakan, kalender kita mencatat kematian Yesus Jumat Agung. Tetapi kalender tidak mencatat kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena ini berita penting, ini berita sentral. Bagaimana dia tidak bangkit? Dia bangkit karena dia mati. Dia mati karena dia lahir pada hari Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, semua rangkaian kelahiran Yesus, kematian Yesus di kayu salib menebus dosa kita, kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, itu adalah rangkaian pengorbanan Kristus. Inilah karya penyelamatan Allah bagi manusia, bagi saudara dan saya yang berdosa. Dia naik ke surga karena dia bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup.
inilah inti iman Kristen dan Injil. Yesus lahir, Yesus mati disalibkan, dan dia bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat. Inilah inti berita Injil, inilah inti iman Kristen. Jadi satu kali lagi saya mau katakan, di sini kita belajar bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Peristiwa tersebut begitu signifikan, yaitu memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya. Kebangkitannya memberikan pengharapan besar bagi orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus inilah menjadi harapan bagi dunia yang penuh dengan dosa itu. Kebangkitan Kristus, pengorbanan Kristus itu menyelamatkanku. Apa pengharapan di balik kebangkitan Kristus itu? Ada satu pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Apa pengharapan di balik kebangkitan Kristus itu? Hari ini saya coba membuat ada dua melalui pembacaan firman Tuhan ini. Ada dua harapan besar yang Tuhan juga rindukan dalam diri orang percaya, yang kita juga rindukan. Ada harapan di balik kebangkitan Kristus. Apa pengharapan di balik kebangkitan Kristus? Satu, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Saya ulangi. Yang pertama, harapan pertama adalah Kristus yang bangkit itu, dia sanggup memberikan perubahan hidup dalam diri orang-orang yang percaya, dalam diri saudara dan saya. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9. Saya mundur sedikit sampai ayat 11. Ini yang terjadi perubahan dalam diri Paulus. 1 Korintus pasal 15 tadi ayat 9 sampai 11 saya akan baca buat kita. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 11 ini, saya melihat di sana bahwa Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang menyatakan diri kepada Paulus, yang menghampiri Saulus, kemudian Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, inti berita Injil bukan saja Yesus mati bangkit. Itu tidak cukup sampai di situ. Tetapi kebangkitannya itu memberi harapan akan adanya perubahan hidup yang Paulus alami. Paulus mengalami perubahan hidup di dalam hidupnya karena dia menikmati, mengalami kebangkitan Kristus itu. Bapak Ibu, apa perubahan dalam diri Paulus yang perubahan hidup dalam diri Paulus? Kalau kita lihat ayat 9 sampai yang ke-10, saya mau katakan, Paulus mengalami perubahan status. Paulus mengalami perubahan hidupnya, yaitu perubahan status. Saulus dulu penganiaya anak-anak Allah. Kita semua tahu, Saulus dulu penganiaya anak-anak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada Saulus, berjumpa dengan Saulus, jalan hidup Saulus diubahkan dari seorang penganiaya menjadi jemaat atau menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Kita semua tahu kan? Ada perubahan status. Dari yang dulu belum berjumpa dengan kebangkitan Kristus, Saulus itu penganiaya. Tetapi ketika sudah berjumpa dengan kebangkitan Kristus,
Jadi Paulus atau Saulus sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dia tahu kubur itu kosong. Berjumpa dengan Saulus. Dan kemudian Saulus mengalami perjumpaan dan akhirnya statusnya diubahkan oleh Tuhan. Saulus bukan lagi jahat. Saulus tidak lagi menjadi penganiaya jemaat. Tetapi Saulus justru menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Saulus menjadi Paulus yang telah diselamatkan dan menjadi pemberita Injil sampai akhir hidupnya. Kita semua mesti melihat, kita semua mesti tahu kalau saudara mau membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan seterusnya, bagaimana Paulus melayani Tuhan. Ada suka, ada banyak dukanya juga di dalam pelayanan Paulus. Paulus dalam kehidupan sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus dalam kehidupan sudah percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi dia juga dalam pelayanan masih diperhadapkan suka, bahkan duka. Tidak otomatis Saulus ketika sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus lalu hidupnya aman. Tidak. Tidak otomatis dalam pelayanan Paulus kemudian hidupnya nyaman. Tidak. Bapak Ibu, tidak. Tetapi Paulus juga diperhadapkan dengan suka, duka dalam pelayanan. Paulus tidak mengeluh. Paulus tidak kecewa. Paulus tidak sakit hati. Karena pengenalan akan Kristus buat Saulus itu jauh lebih berharga dibanding dengan penderitaan yang dialami. Ada perubahan hidup. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sudah merayakan Paskah berkali-kali. Paskah bukan hanya kisah tentang kelahiran, kematian, penderitaan Yesus dan bangkit. Tetapi lebih daripada itu, ketika Yesus yang bangkit itu, dia berjumpa dengan Saulus. Saulus diubahkan hidupnya. Hari ini Yesus yang bangkit. Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Ini hari kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia bangkit mau berjumpa dengan saudara. Dia mau berjumpa dengan saudara dan saya. Kebangkitannya mengubahkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Biarlah Paskah tahun ini, kebangkitan Kristus sungguh membawa perubahan dalam hidup kita. Menjadikan kita tidak mudah kecewa. Kalau Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup ada dalam hidup saudara, tidak mudah membuat kita kecewa. Tidak mudah putus asa. Tetapi memberikan pengharapan baru. Sebagaimana Paulus yang dalam pelayanan diperhadapkan masalah. Membuat Paulus tidak cengeng. Membuat Paulus tidak mudah putus asa. Bahkan membuat Paulus tidak mudah menyalahkan pihak lain. Karena dia tahu ini bagian daripada sukacita melayani Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini perubahan yang pertama dalam diri Paulus. Ada perubahan status yang kedua. Ada perubahan arah hidup dalam diri Paulus. Ayat yang ke-10 bagian B tadi dikatakan demikian. Ayat 10 bagian B. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Saya akan baca mulai dari sini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sidang jemaat, Paulus bekerja dalam pemberitaan Injil lebih keras. Hadapi banyak tantangan. Tetapi Paulus berkata apa? Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kenapa Paulus berkata demikian? Apa yang dapat kita pelajari? Apa perubahan pola pikir atau arah hidup Paulus? Paulus kerja lebih keras. Paulus kerja lebih banyak. Paulus bekerja menghadapi banyak tantangan. Paulus lebih lama menginjil. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara jemaat, dari sini, kembali di sini kita belajar bahwa Paulus bukan hanya rasul yang paling pandai. Paulus bukan hanya rasul yang dikatakan paling setia. Tetapi Paulus juga seorang rasul yang rendah hati. Bukan
bukan sombong, bukan tinggi hati, bukan angkuh, bukan apu yang mau dihargai. Tetapi Paulus berkata, tetapi karena anugerah. Bapak Ibu, dalam Alkitab tercatat loh, Paulus dipakai Tuhan luar biasa loh. Dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus banyak menulis surat, baik kepada jemaat yang ada di Roma, jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ada di tempat lain. Paulus memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Dengan berbagai pelayanan yang ada, Paulus juga menghadapi tantangan, aniaya. Paulus hebat melayani Tuhan. Paulus setia melayani Tuhan. Tapi Paulus berkata, bukan aku, bukan, tetapi anugerah Allah. Karena Paulus menyadari ini anugerah Allah, Paulus tidak mengatakan ini semua karena aku, bukan. Ternyata Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dan menjumpai umatnya sanggup mengubah arah hidup Saulus yang dulunya angkuh, tinggi, sombong, menjadi rendah hati. Menjadi seorang yang rendah hati. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita merayakan Paskah. Paskah biarlah dari hari ke hari membuat kita rendah hati, membuat kita makin tunduk di hadapan Tuhan, membuat kita makin mematikan hidup jasmani kita di hadapan Tuhan. Kita tidak sombong di hadapan Tuhan. Tidak sedikit-sedikit aku kurang diperhatikan. Tidak sedikit-sedikit berkata aku kurang dihargai. Pelayananku tidak diperhitungkan. Tidak. Tidak. Tetapi justru semakin Paulus menjadi dewasa, dia semakin dewasa, semakin rendah hati. Semua kita tahu ya, mungkin Paulus ini kenal istilah peribahasa orang Jawa. Mungkin, walaupun tidak masuk akal, ini bahasa saya karena saya orang Jawa. Kenapa? Paulus kenal istilah peribahasa padi. Makin berisi, makin merunduk. Paulus semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Paulus semakin dipakai Tuhan, dia semakin menyadari bahwa hidupku hanya anugerah Tuhan, bukan aku. Inilah kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus menyelamatkan kita, bukan diselamatkan tapi diubah pola hidupnya. Arah hidupnya diubahkan menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita maju ke poin yang kedua tentang rendah hati, sudah pernah menyaksikan bukan bagaimana kisah film-film lama? Ada pembantu rumah tangga yang dulu disebut Babu. Bagaimana Babu dengan tuannya? Dia selalu merendah hati. Dan dia tidak pernah cemberut sama tuannya walaupun sakit hati. Dia selalu tersenyum dengan rendah hati. Kenapa? Dia gak ada apa-apanya. Kalau masih diberi pekerjaan sudah anugerah. Beda dengan pembantu rumah tangga sekarang. Dia malah yang seperti bos. Ya kan? Beda. Tetapi Paulus memiliki hati seperti hamba. Wah, luar biasa sekali. Kalaupun dia melayani dalam suka dan duka, itu bukan karena aku hebat, tetapi karena anugerah. Ada kerendahan hati. Perubahan hidup dalam diri Paulus. Arah hidupnya diubahkan. Status hidupnya diubahkan. Kalau dulu kasar, dulu sadis penganiaya, sekarang menjadi pelayan Kristus. Kalau dulu, wah gue hebat karena saya dosen, Paulus. Sekarang begitu melayani Tuhan, ketemu dengan Yesus yang bangkit itu tadi, yang hidup itu, dia punya rendah hati. Semua karena anugerah. Diubahkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan akan kepastian iman. Saya ulangi, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kepastian iman. Kalau yang pertama tadi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus mengubah hidup Paulus. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan kepastian iman. Itu dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu kepastian iman Paulus. Yang ke-17 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ini keyakinan iman Paulus yang sungguh luar biasa sekali. Dalam kitab Roma yang Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ke-10 saya akan bacakan. Ini kepastian iman Paulus. Karena kebangkitan Kristus
memberikan pengharapan akan kepastian iman. Paulus berkata kepada Roma, orang Roma yang orang-orang Kristen yang ada di Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi aku menunjukkan kasihku kepada kita. Maaf, saya ulangi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow, sabda firman Tuhan ini luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan akan perubahan hidup tidak akan bisa ada dalam diri saudara jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Lagi, pengharapan akan perubahan hidup, arah hidup tidak akan bisa berubah kalau saudara belum memiliki pengharapan akan kepastian iman. Paulus begitu yakin akan kepastian imannya. Dia percaya dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Maka pengharapan iman itu menjadi pasti sehingga hidupnya diubahkan oleh Allah. Dia menganggap semua yang dulu menjadi keuntungan sekarang anggap rugi karena mengenal Yesus Kristus. Kesombongan, keangkuhan itu tidak menjadi harga yang perlu dipertahankan oleh Paulus. Dan dia lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Sidang jemaat, jika Kristus tidak bangkit, maka Paulus mengatakan, sia-sialah pemberitaan Injil yang dia sampaikan, yang kita imani hari ini. Sungguh tegas Paulus mau mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi mengucap syukur Bapak Ibu, karena Kristus yang bangkit itu memberikan kebangkitan kepada kita. Berarti Allah kita hidup. Allah kita hidup. Allah kita menyelamatkan kita. Dia tidak mati selama-lamanya. Kuburnya kosong. Tidak ada makam Tuhan Yesus. Yesus mati disalibkan, kuburkan, dan pada hari ketiga bangkit. Kubur itu kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh berita yang sangat luar biasa. Sungguh berita yang sangat berbahagia sekali. Berita tentang kebangkitan Kristus itu berita yang tidak bisa dicapai. Berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah berita yang tidak bisa dipahami, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dicapai oleh agama-agama dunia. Berita kebangkitan Kristus adalah berita yang tidak bisa diterima oleh orang yang tidak dibukakan hatinya oleh Tuhan. Berita kebangkitan Kristus tidak bisa diterima oleh filsafat dunia, oleh kebudayaan-kebudayaan dunia, tidak bisa diterima. Pengorbanan dan kebangkitan Kristus memberikan kepastian iman dalam diri kita. Dan hanya orang percaya yang dibukakan mata rohaninya bahwa kebangkitan Kristus menjadi kepastian iman. Ketika saudara percaya kepada Yesus, pasti diselamatkan, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, pasti tidak dihukum, pasti diselamatkan. Bapak Ibu, pengorbanan kebangkitan Kristus memberikan kepastian iman di dalam dua hal dalam hidup Paulus. Yang pertama, kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Ada dua hal yang pasti dalam kehidupan orang percaya. Ayat 19 pasti, ayat yang 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Kalau kita hanya orang percaya Yesus dalam hidupnya, orang malang. Tetapi Paulus ingin menyatakan bahwa jika kita hanya menaruh harapan pada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena akhirnya kita juga sama dengan agama pada umumnya. Inilah yang membedakan iman Kristen. Ini yang membedakan iman Paulus.
Saudara kalau melihat dalam ayat yang ke-35, 1 Petrus pasal yang ke-15, Paulus berkata demikian, ayat yang ke-35 saya akan baca. Tapi mungkin ada orang-orang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang-orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37, dan yang engkau taburkan bukankah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji-biji yang lainnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah rindu sekali supaya kebangkitannya menjumpai saudara dan saya hari ini, kemudian membuat kepastian iman dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa di dalam Yesus, hanya iman percaya Yesus Kristus, hanya Yesuslah yang bangkit, dan ini hanya bisa diimani oleh orang-orang percaya. Tradisi, kebudayaan, filsafat agama pada umumnya tidak bisa memahami hal ini, tidak bisa menerima hal ini. Hanya iman percaya Yesus Kristus, dan ini menjadi jaminan hidup buat saudara, bahwa yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus memberikan kepastian iman berkaitan dengan keselamatan, bahwa saudara dan saya pasti diselamatkan. Amin. Kita ini diselamatkan karena Yesus bangkit. Yang kedua, selain kepastian keselamatan, yang kedua, kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Betul Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan itu luar biasa sekali. Kita juga memiliki kepastian keselamatan kebangkitan tubuh di kekekalan nanti. Pada waktu Yesus datang kedua kali menjemput umatnya, maka orang-orang yang sudah mati, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Maaf, saya minum dulu. Ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput umatnya, maka orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu, mereka akan dibangkitkan. Orang yang sudah dikumpulkan bersama dengan pangkuan Abraham di Firdaus, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Baru sesudah itu saudara dan saya yang masih hidup ini, yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita akan diangkat bersama-sama. Sudah siapkan diri. Sudah siapkan diri. Sudahkah saudara yakin? Sudah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara yakin? Yesus yang telah bangkit itu memberikan kepastian keselamatan dan membangkitkan kita dengan tubuh yang baru. Kita memiliki kepastian keselamatan kepada tubuh pada kekekalan nanti. Lebih dipertegas oleh Paulus. Paulus mau mengatakan bahwa kebangkitan tubuh terjadi dalam orang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus, di dalam kebangkitannya? Adakah yang masih bimbang dan ragu sehingga menukarkan iman percayanya hanya gara-gara harta, tahta, dan wanita? Mengapa ada begitu mudah orang percaya menukarkan imannya, kepastian keselamatan kekal bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, kita diubah dengan tubuh kemuliaan? Jangan khawatir bagi Bapak Ibu, saudara yang lemah fisik hari ini, saudara yang sakit. Jangan takut Bapak Ibu, mungkin ada keluarga kita, nenek kita, kakek kita yang sakit, sampai bahkan tidak bisa jalan, badannya dulu gemuk, sekarang sudah menjadi kurus sekali, dan hanya dipanggil Tuhan. Jangan khawatir, karena mereka akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan sempurna, tubuh yang sempurna, enggak lagi cacat, tidak ada cacat celah di sana. Jangan khawatir dengan mereka yang memiliki tubuh mungkin sakit, kurus dan sebagainya. Jangan khawatir, karena nanti ketika dibangkitkan dengan dalam hidup kekekalan itu, kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru,
Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak mau. Walaupun mungkin badan saya hitam, pendek, tapi nanti waktu dibangkitkan pada kekekalan, saya diubah dengan tubuh yang baru, tubuh yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, kenapa ada begitu banyak orang Kristen menukarkan iman percayanya hanya karena kekasih, hanya karena harta, hanya karena tahta, hanya karena wanita? Atau mungkin juga ada yang wanita menukarkan iman percayanya, kepastian keselamatannya dengan cowok yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya hidupnya jauh dari Tuhan, meninggalkan karya keselamatan Kristus. Bapak Ibu, di mana kepastian keselamatanmu? Mari renungkan pada hari ini. Oleh karena itu juga Kristus tidak bangkit, maka kita akan terus hidup di dalam dosa. Kita akan terus diperbudak oleh dosa, dan kita akan dihukum oleh karena dosa, dan tidak dapat diselamatkan. Tetapi puji Tuhan bahwa Kristus bangkit ini membuktikan iman, pengharapan saudara saya tidak menjadi sia-sia. Tema ibadah kita hari ini, pengorbanan Kristus menyelamatkan kita, sehingga iman dan pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Pengorbanan kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kiranya Paskah hari ini, Bapak Ibu, saudara bersedia merespon sebagaimana Rasul Paulus dan memiliki keyakinan iman sebagaimana Rasul Paulus. Pilihan, keputusan saudara untuk diubahkan oleh Dia yang bangkit itu menentukan kepada siapa saudara menaruh pengharapan iman itu. Saya rindu Paskah hari ini sungguh memberkati saudara sekalian. Saya rindu kebangkitan Kristus hari ini mengubah hidup saudara, memberikan kepastian keselamatan iman saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom. Kita berdoa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang bangkit hari ini. Dia mau mengubah hidup saudara. Dia mau mengubah pola hidup saudara. Dia mau mengubah arah hidup saudara. Dia juga mau memastikan kepastian keselamatan iman saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur buat karya agungmu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengirimkan putramu yang tunggal, Yesus yang lahir pada hari Natal, bahkan mati disalibkan untuk menebus dosa kami. Engkau bangkit Tuhan Yesus. Engkau menyatakan diri kepada Paulus, kepada kami semuanya, kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Engkau juga memberikan kepastian keselamatan iman. Mampukan hamba-Mu Tuhan, mampukan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Bapa di surga, biarlah kebangkitan-Mu, kehidupan-Mu Tuhan Yesus, Engkau hidup saat ini. Roh Kudus-Mu hadir. Ketika Kau naik ke surga, Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Engkau hadir menjamah sidang jemaat-Mu yang hari ini menyaksikan firman Tuhan. Jamah hati umat-Mu Tuhan. Ubah hati mereka ya Bapa. Ubah hati umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Biarlah hidup mereka dilawat oleh Tuhan. Hidup baru. Tidak menjadi mudah kecewa, tetapi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Dan semakin yakin bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Teguhkan iman percaya jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan iman percaya jemaat-Mu. Karena hanya keselamatan kekal itulah harapan hidup kami. Lebih hari-hari ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan COVID-19. Kami tidak bisa kemana-mana. Kami hanya mengandalkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Engkaulah penyelamat hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan menyelamatkan kami. Terpujilah nama Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya keluarga hamba Tuhan dan juga pengurus gereja GKB Philadelphia mengucapkan selamat Paskah kepada sidang jemaat Tuhan sekalian. Biar sukacita Paskah, kebangkitan Yesus ini
Kehidupan Yesus ini menghidupkan semangat kita, amin, menghadapi hidup hari-hari ini. Saudara, mari terus percaya bahwa Yesus menyertai engkau. Yesus bersama dengan kita. Di tengah-tengah kita harus di rumah, tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dia sanggup mengubah hidup saudara. Dia sanggup mengubah hidup saudara, masa depan saudara. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Teguhkan imanmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Tuhan Yesus akan mengasihi engkau. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada sidang jemaat yang terus merespon ibadah rumah tangga masing-masing. Sebagai bentuk respon sidang jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya masih mengundang. Sebagai bentuk respon, silakan baik di posting foto ketika saudara beribadah dan sampaikan di grup. Anak-anak muda, dimanapun saudara berada, mari ambil waktu, respon firman Tuhan, respon persekutuan rumah tangga kita bersama. Sebagai bentuk respon, silakan saudara ambil bagian, ambil fotomu, dan saya akan mendoakan saudara sudah ambil bagian untuk ibadah rumah tangga. Doakan keluargamu. Tuhan Allah sumber berkat kiranya memberkati kita sekalian. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.